Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Kristus. Selamat pagi, kiranya Anda semua diberikan kesehatan dan selalu sukacita, bahagia dan semangat dalam menjalani hari-hari yang mungkin tidak selalu mudah, tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Nah, pagi ini saya ingin mengawali doa Sabtu pagi ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pagi yang indah ini, untuk udara segar yang boleh kami nikmati, untuk kasih baru, untuk karunia berkat baru yang Engkau selalu curahkan kepada kami hari lepas hari. Pagi ini ya Tuhan, kami ingin mengikuti doa Sabtu pagi. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menghayati firman-Mu dan dapat belajar untuk menyatakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon pimpinan-Mu. Amin. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya mengambil firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Bapak Ibu, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan hal yang mungkin pernah kita alami dalam sehari-hari kehidupan kita. Mungkin kita mengalaminya di lingkungan pertemanan kita mengalaminya di lingkungan saudara kita, atau bahkan lingkungan jemaat di gereja kita. Ya, saya ingin memberikan contoh misalnya ya. Ada seseorang yang ketika mengirim chat di WA kepada seorang teman, setelah beberapa hari tidak ada balasan juga yang muncul. Dan hanya centang satu, ya artinya tidak dibaca ya. Sehingga orang ini sampai mendapat kesan, mungkin nomornya ganti gitu. Namun di grup yang sama, di mana mereka sama-sama tergabung di grup WA tersebut, terlihat dia mengirimkan pesan dengan nomor yang sama. Jadi orang ini kemudian berpikir, kemungkinan besar dia memblokir saya gitu ya. Nah, perasaan itu makin kuat saat mereka bertemu, ya. Kemudian orang ini mencoba menyapa, tetapi teman tersebut malah membuang muka dan berlalu begitu saja. Dicoba lagi di lain kesempatan, tapi tetap sama. Ada yang tidak beres ini, begitu ya pikirnya. Namun bersyukur ada kawan lain yang mencoba menengahi. Mereka diberi ruang untuk bicara dari hati ke hati. Dan ternyata ada perkataan dari kawan tersebut yang menyinggungnya. Sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh kawannya tersebut ya. Kawan tersebut kemudian meminta maaf dan bersyukur mereka bisa berdamai. Setidaknya dari pihak teman yang tadi dicuekin ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada satu hal yang membuatnya berpikir lama. Dia sudah menyimpan rasa sakit tersebut selama 2 tahun ya, rasa tersinggung tersebut. Dan bukan hanya dengan satu teman tersebut. Ternyata ada juga dialami oleh beberapa teman yang lain. Sampai akhirnya orang ini memilih pergi dari komunitas mereka. Mungkin orang akan menilainya baper ya, Bapak, Ibu, Saudara. Namun memang ada kalanya
kita sebagai manusia, baik sengaja atau tidak disengaja atau tidak diniatkan, kita bisa saja mengucapkan kata-kata atau bersikap yang dapat menyinggung orang lain. Atau karena sebab yang lain ya, orang lain tersebut karakternya mungkin sensitif. Hal apa saja yang dilakukan kawannya atau saudaranya itu sesungguhnya mungkin hal yang wajar bagi orang lain ya. Namun oleh orang itu dianggap sensitif ya, menyinggung dirinya, menyenggol dirinya. Jadi dengan karakternya yang sulit, maka orang lain pun dapat menjadi serba salah karena apapun akan dianggapnya tidak benar. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara mengalami atau berada di posisi seperti ini? Di hadapan seseorang yang sulit dipahami, apa yang biasanya Bapak, Ibu, Saudara akan lakukan? Mungkin menjaga jarak terasa lebih mudah ya, menjadi pilihan yang wajar, menghindar ya. Tetapi sebagai pengikut Yesus, bukankah kita diajak untuk melihat lebih dalam? Bagaimana jika justru mengasihi mereka yang sulit kita pahami adalah bagian dari panggilan kita? Yesus sendiri berkata, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Begitu firman Tuhan yang ada pada Injil Lukas pasal 6 ayat 32. Kasih yang diajarkan Kristus bukan sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan. Dia mengundang kita untuk melangkah lebih jauh, keluar dari kenyamanan, dan tetap mengasihi, bahkan saat terasa sulit. Saya tahu ini bukan perkara mudah, tapi bukan berarti ini mustahil. Mungkin 3 alasan berikut ini bisa menolong kita untuk tetap memilih kasih itu. Yang pertama, lihatlah ke dalam hati melampaui apa yang menjadi perilakunya. Kita pernah diingatkan ya untuk selalu melihat dari sudut pandang orang lain, bukan hanya dari cara pandang kita. Bapak Ibu, setiap orang dibentuk oleh latar belakang budaya, keluarga, dan pengalaman hidup yang berbeda. Di satu budaya, menolak ajakan orang lain itu hal yang wajar. Namun, bisa jadi di budaya lain itu dianggap menyinggung atau tidak sopan. Di satu tempat, menatap lawan bicara saat berbicara itu sebagai tanda hormat. Tetapi di tempat lain, bisa jadi itu dianggap hal yang kurang sopan. Lebih dari sekedar perbedaan budaya, setiap orang membawa luka dari masa lalu yang mungkin belum sepenuhnya pulih. Itulah mengapa ada orang yang lebih mudah tersinggung atau sakit hati ketika kata atau tindakan tertentu menyentuh titik lukanya. Begitu pula dengan kita. Tanpa sadar, luka yang belum dibereskan bisa membuat kita lebih sensitif terhadap hal-hal tertentu. Dan jika tidak hati-hati, luka itu bisa melukai orang lain. Kita memang tidak bisa mengendalikan respon dari orang lain, tetapi kita bisa mengambil bagian kita. Mengenai luka hati sendiri, membereskannya jika perlu mencari pertolongan. Bisa dari mentor, bisa dari profesional, atau dari pendeta, ya. Nah, kalau dari gereja kita bisa di komisi konseling misalnya, atau dari tim pemerhati. Lalu ketika berhadapan dengan orang lain yang sedang terluka, ingatlah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 18 dikatakan demikian. Sedapat-dapatnya,
Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Baik Bapak Ibu, kita lihat pada poin berikutnya ya. Poin yang kedua, bertumbuh dalam karakter Kristus melalui konflik kepribadian adalah sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Tetapi karakter itu dibentuk dan dilatih seiring dengan waktu. Karakter Kristus menolong kita untuk merespon tekanan dengan lebih bijaksana, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dari Alkitab, kita belajar bahwa Kristus penuh belas kasih. Di sini ada di Matius pasal 9 ayat 36, kita bisa baca ya. Kemudian Kristus itu juga pribadi yang perhatian. Di sini ada di Yohanes pasal 10 ayat 27. Kristus juga mengajarkan untuk berani menyatakan kebenaran. Matius 5 ayat 37. Kristus juga mengajarkan kita untuk sabar. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Dan Kristus juga mengajar kita untuk mengampuni. Lukas 23 ayat 24. Konflik dengan orang lain termasuk dengan sesama orang percaya seringkali menyakitkan. Namun bisa jadi Tuhan justru mengizinkan gesekan itu untuk kita membentuk karakter kita. Setiap pengalaman berbeda, tetapi selalu ada kesempatan untuk bertumbuh ketika kita memilih untuk menghadapi konflik dengan sikap yang benar dan berani mengambil langkah rekonsiliasi. Pada poin 3, kita akan belajar kasih Kristus mengubah cara kita mengasihi. Alasan utama untuk tetap mengasihi orang yang sulit kita pahami adalah dengan mengingat bagaimana Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Kita semua pernah jauh dari Allah, namun Dia tetap memilih untuk menebus kita. Sejak kejatuhan manusia, Allah tidak berhenti menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ia memanggil Nuh, Abraham, Musa, hingga puncaknya mengutus putranya, anaknya, sebagai korban penebusan yang sempurna. Kristus mati bagi kita bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya yang tidak bersyarat. Jika kita telah menerima kasih Kristus, damai sejahtera-Nya akan memampukan kita untuk mengasihi. Bahkan mereka yang sulit untuk kita pahami. Kuncinya ada dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Mengasihi memang tidak selalu mudah, tetapi kita tidak melakukannya sendirian. Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita juga akan menolong kita untuk mengasihi sesama. Maka daripada menjauh atau menghindar, mengapa kita tidak mencoba melihat mereka dengan kacamata kasih yang sama, kasih yang telah kita terima lebih dulu dari Kristus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengambil teladan Kristus untuk kita hidupi dalam keseharian kita, dan kiranya kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa
mengiring jalan kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh tidak mudah ya Tuhan, ketika kami harus berinteraksi dengan orang-orang yang kami kasihi, namun sulit kami pahami. Namun kami telah Engkau ajarkan dengan kasih-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, maka kami pun sudah semestinya meneladani Engkau dengan mencurahkan kasih kami kepada sesama kami, terlebih kepada orang-orang yang kami kasihi, sesulit apapun mereka kami pahami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mengingatkan kami, dan firman-Mu kiranya menghidupi kami, mengiring jalan kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami memohon berkat-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalani hari-hari dengan berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
lain, puji dan sembahkan. Bapak serta Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah dan berkat dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami bersyukur karena Bapa hadirkan kami dalam persekutuan jemaat GKJ Ebenezer. Kami juga bersyukur untuk adanya persekutuan doa Sabtu pagi ini. Kami rindu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami berupa ucapan syukur, pergumulan, dan permohonan-permohonan kami. Bapa, kami ingin menaikkan doa untuk para orang tua kami yang terkasih. Ibu Sri Hartati, Ibu Sukarti, Ibu Simurwani Rahayu, Ibu Sudono, Ibu Amira Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumiyum Karyono, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pudiadi, Bapak Sumarno, dan Bapak Budi Kusukamto. Kiranya Bapak selalu memberikan kekuatan, berkat, pengharapan, dan sukacita untuk para orang tua kami yang terkasih dalam kehidupan usia lanjut mereka bersama dengan keluarga yang menyayangi mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk para saudara kami yang terkasih yang sedang sakit maupun dalam proses penyembuhan yang berada di rumah atau di rumah sakit. Untuk Mbak Ina Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Adik Natania Widan, Bapak Jo Sumarjo, Mbak Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia Yona Marta, Bapak Hasta Budi, Mas Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sartini Sugiono, Ibu Deliana Estobing, Ibu Meti Poli, Ibu Musrini Julius, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Marcila Sunario, Ibu Sutini, Ibu Naomi Dwi Hapsari, Ibu Yohana Sutini, Bapak Sularmo, dan Ibu Mursyid Suwojo. Kami juga mendoakan untuk keluarga jemaat GKJ Ebenezer yang sedang sakit maupun dalam proses penyembuhan. Untuk Bapak Joko Sulistiono, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Tian Marita Sidabutar, Bapak Eben Haizar, Ibu Sugiyarti, Ibu Sukarsi, Ibu Merintan Gultom. Bapak Surgawi yang baik, kiranya tangan pengasihan-Mu dan anugerah-Mu saja yang dapat menolong saudara-saudara kami dalam proses penyembuhan sakit mereka melalui tindakan perawatan medis dan keluarga yang terus mendampingi dengan penuh kasih sayang, serta pernyataan-Mu saja yang kami mohonkan hadir setiap hari dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang sedang mencari pekerjaan dan membuka usaha baru. Kiranya Tuhan Yesus membukakan pintu rezeki dalam segala usaha mereka agar mereka mendapatkan pekerjaan dan usahanya boleh menjadi berkat untuk orang banyak. Bapa, kami juga mau berdoa untuk para pasangan hidup yang sedang berusaha dalam penantian atas kehadiran buah hati mereka. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati dan pada saat yang tepat Engkau akan memberikan mereka buah hati cinta mereka seperti yang mereka harapkan. Dan biarlah Bapa seturut dengan kehendak kemurahan-Mu saja. Tidak lupa juga kami mau berdoa kepada para muda-mudi jemaat GKJ Ebenezer yang sedang merindukan pasangan hidup, agar kiranya Engkau memberikan jalan dan pada saatnya mereka pun akan menemukan pasangan yang seturut dengan
kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, agar kiranya Engkau memberikan mereka kebijakan dalam meraih cita-cita mereka, dan Engkau juga menjaga hati dan tindakan mereka dalam pergaulan sehari-hari, sehingga mereka kelak dapat meraih masa depan yang baik di tengah keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Bapa, kami berdoa juga untuk pelayanan dan hamba Tuhan di GKJ Ebenezer, Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia Yunamarta, serta para majelis, pengurus komisi, badan, dan wilayah, juga pegawai gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan agar mereka dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda, ibadah remaja, dan ibadah anak dapat berjalan lancar dan menjadi berkat untuk umat, serta mohon berkat untuk para petugas ibadah agar mereka dapat menyelenggarakan ibadahnya dengan baik dan penuh hikmat. Kami juga memohon berkat untuk rencana peringatan HUT RI ke-80 di GKJ Ebenezer dapat berlangsung lancar dan meriah, serta dapat memperteguhkan rasa nasionalisme jemaat GKJ Ebenezer. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan, yaitu gereja GKJ Kanaan, gereja GKJ Bumi Indah, dan lain-lain, agar prosesnya dapat segera terlaksana dan menjadi tempat persekutuan yang mendatangkan sukacita dan manfaat sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami juga mau membawa doa syafaat ini untuk bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan lindungi dan jamah bangsa kami, sehingga melalui para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan negara kami, Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran di bawahnya dapat mengelola negara dengan kekuatan dan rasa takut akan Engkau saja. Bapa, kami juga mau bawa doa kami untuk perdamaian dunia yang sekarang ini sedang banyak terjadi peperangan karena kerakusan dan kekuasaan yang semata hanya untuk kepentingan sepihak. Kiranya Bapa jamah negara-negara yang sedang mengalami polemik peperangan agar tercipta perdamaian yang mendatangkan sukacita yang hanya ada daripada-Mu saja. Bapa, inilah doa-doa syafaat yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni segala kesalahan yang kami perbuat dalam kehidupan kami yang seringkali kami lakukan. Sebagai penutup doa syafaat ini, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.